Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Cinta Sejati yang mencintai kita dan memberikan cinta dalam hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai nikah ini. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk. Iya, kita akan ada dalam puji-pujian mempelai. Bagian ini akan dibacakan oleh kedua anak saudara terkasih kita, Dance dan Tin. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang menjadi segala harta benda rumahnya, untuk cinta, namun ia pasti akan dihidup. Ya, kita menyanyi bersama dalam nyanyian rohani 98 ayat yang pertama. Nyanyian rohani 98 ayat yang pertama. Iya, persekutuan yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita ada di saat ini, di mana kita menyaksikan kedua anak terkasih kita untuk ada dalam pernikahan kudus, yaitu anak Dance Indiri dan anak Octavia Selvensina Pin Luturmase. Sebagaimana keluarga telah membawa mengantar anak terkasih dan telah ada di dalam rumah Tuhan, dan kita akan ada dalam proses di mana kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Untuk itu, bagian firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 128, kitab Mazmur 128 ayat 1 hingga pada ayat yang
Ya, kitab Mazmur 128 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk, hati kami yang terangkat kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan pujian, hormat, sembah dan syukur kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk hari dan jam ini. Kami dipertemukan dalam kehidupan kebersamaan kami selaku keluarga Imbiri Asup, tapi juga keluarga Lutur Mase, di mana kami sama-sama mengantar kedua anak terkasih kami, Rika Dance, bersama dengan anak terkasih kami, Octavia Stelvensina Tin Lutur Mase, yang akan ada dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Namun sebelum kami ada di bagian itu, kami akan diisi oleh bagian firman-Mu. Kami yang memberitakan, kami yang mendengarkan. Pada kami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada ketidakmampuan untuk memahami setiap perkataan-perkataan-Mu. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar bagian firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, bagian firman ini menjadi nasihat, menjadi wejangan bagi kedua anak terkasih kami, saudara terkasih kami, tapi juga bagi kami sekalian dalam menjalani kehidupan kami. Terlebih mereka ada sebagai pasangan suami istri yang baru dan hendak melangkah dalam rumah tangga mereka. Tuhan ada sebagai kepala dalam rumah mereka, mengarahkan dan membimbing mereka seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan kami siap untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Saya akan membacakan judul dan ayat-ayat yang ganjil. Persekutuan ibadah akan membaca ayat-ayat yang genap, dan kita membaca bagian ini secara berbalas-balasan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Iya, Ibu minta kakak Dance dengan kakak Tin baca dari ayat 2. Iya, dari ayat 2 sampai dengan ayat 6. Makanlah dari bayar tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah semuanya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur di dalam rumah, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun mengelilingi meja. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.
dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Iya, persekutuan yang diberkati dalam kasih Kristus, ada sukacita, ada kebahagiaan, kegembiraan yang kita rasakan bersama di hari ini karena kasih Tuhan, karena perkenaan Tuhan. Kedua anak terkasih kita bisa ada dalam pelaminan, tapi juga ada dalam pemberkatan nikah. Itu terjadi bukan karena kuat, mampu, atau kehebatan kita sekalian. Dari bagian pembacaan yang kita baca, yang mengarahkan kita dari Mazmur 128 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-6, berbicara kepada kita berkat atas rumah tangga, nyanyian siaran. Tapi juga tema dalam perenungan kita di saat ini adalah mencintai keluarga. Persekutuan yang dikasihi Kristus dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Maka Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong itu diambil dari kata tolong. Tolong itu sama dengan bantu, menopang, menjaga, tapi juga menjadi partner, menjadi teman dalam kondisi-kondisi apapun. Sedangkan sepadan itu mempunyai maksud bahwa mereka sama-sama adalah manusia yang diberikan akal, pikiran, dan perasaan. Sepadan itu berarti tidak ada perbedaan. Mungkin secara lahiriah, maka ada perbedaan secara biologis yang ditempatkan dalam diri masing-masing, laki-laki, perempuan. Tetapi dalam hal-hal tertentu itu menjadi sesuatu yang berjalan seirama dalam kehidupan. Itu berarti sepadan juga sama dengan segambar, serupa, atau menjadi sesuatu yang tidak dua lagi, tapi satu. Menjadi bagian yang terus ada dalam keadaan apapun, saling menopang, saling menjunjung, saling menghargai, saling menghormati, jalan terus bersama-sama atau melakukan aktivitas dalam kebersamaan. Jadi kata penolong dan kata sepadan mempunyai makna, yaitu ketika Allah menempatkan atau memberi perempuan di sisi Adam atau manusia itu, Allah mengambil perempuan itu dari tulang rusuk. Kenapa Allah tidak mengambil perempuan itu dari tulang kepala, tulang tangan, atau tulang kaki? Karena perempuan itu bukan pribadi yang dibentak-bentak atau dipukul-pukul, ditendang-tendang. Tuhan mengambil perempuan dari tulang rusuk untuk dilindungi, dijaga, dibawa dari tulang rusuk karena dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, pribadi yang akan ada selalu sepanjang masa dalam kehidupan. Pribadi yang saling memahami, saling menerima dalam kondisi apapun. Atau diambil dari tulang rusuk karena dilindungi, didengar. Ketika ia berbicara, ketika ia mengungkapkan pendapatnya perlu didengar. Atau diambil dari tulang rusuk supaya ia sejajar. Atau ia ada sebagai pribadi yang senantiasa menopang suaminya dalam kondisi keadaan apapun. Bahkan dalam menjalani hari-hari kehidupan, dia akan selalu ada bagi pasangannya. Di waktu keadaan apapun dia ada, menjalani hari-hari hidup bersama. Ketika suami dalam kondisi tertentu, istri ada dalam menyiapkan segala hal yang menjadi keperluan daripada suaminya. Itulah yang diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang tangan atau tulang kaki, supaya laki-laki itu seenaknya saja
membuat perempuan itu sebagaimana maunya, tapi menghargai karya Allah, di mana Allah membentuk perempuan itu dari tulang rusuk karena ia harus dilindungi. Bukan karena ia bangsa lemah, karena perempuan tidak, tapi ia menjadi pribadi yang menjadi teman, menjadi partner, menjadi sahabat, menjadi mama, menjadi saudara perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 berkata, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah manusia laki-laki dan perempuan. Keduanya itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang mempunyai satu kesatuan, yang saling melengkapi, dan keduanya sempurna. Mereka berdua adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama-sama, memelihara bumi dan segala isinya dengan baik. Perbedaan laki-laki dan perempuan secara fakta kemanusiaan itu tidak dapat diganggu-gugat. Perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki. Tetapi keduanya sama-sama manusia dengan talenta masing-masing yang telah dipersatukan dalam sebuah kehidupan. Dalam bagian pembacaan yang kita baca ini, kita dapat melihat bahwa diarahkan bahwa ketika seorang laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan itu berarti menghargai ciptaan Tuhan yang adalah perempuan yang diambil dari tulang rusuk, maka keluarganya diberkati. Keluarganya mendapat penyertaan dan penuntunan. Rumahnya akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Jadi ketika laki-laki dan perempuan yang adalah bagian daripada makhluk ciptaan Tuhan tinggal dalam suatu kehidupan rumah yang tadinya dua tidak menjadi dua lagi, tapi telah menjadi satu. Oleh sebab itu, perbedaan-perbedaan yang ada secara biologis tidak boleh dijadikan sebagai dasar perbedaan di antara mereka. Kemampuan antara laki-laki dan perempuan adalah bagian yang telah Tuhan taruh dalam diri setiap mereka. Tapi kepribadian hendaknya memperlihatkan bahwa padanya atau pada keduanya saling membutuhkan, saling menjunjung, saling menghormati, saling menghargai. Tanpa suami, seorang istri tidak dapat melakukan apa-apa. Begitu juga tanpa istri, seorang suami tidak dapat melakukan apa-apa. Persekutuan yang dikasihi dalam kasih Kristus di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 memberikan gambaran kepada kita bahwa keluarga pertama kali dibentuk oleh Allah sendiri, dan keluarga itu terbentuk di Taman Eden. Atau Allah telah membentuk kehidupan dari awal sejak dunia dijadikan. Pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang berkat atas rumah tangga. Berbagailah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditentukannya. Takut akan Tuhan adalah memberi kita pemahaman bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu esa. Maka setiap manusia harus menghormati Tuhan. Ketika manusia menghormati Tuhan dengan menghargai sesamanya atau pasangan yang ditempatkan dalam kehidupannya, maka ia akan melihat berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Sebagaimana pada ayat 2 dalam Mazmur 128 yang berkata, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbagailah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu memberi kita pengertian bahwa seorang laki-laki harus bekerja, apalagi telah berkeluarga, maka ia harus menghidupkan dan menafkahi keluarganya, memberikan kebahagiaan, sehingga istrinya akan menjadi buah anggur yang subur. Istri tidak meminta-minta. Istri menyadari bahwa suami ada baginya dalam keadaan
apapun. Istri itu bagaikan pohon anggur yang subur, buah anggur yang subur yang ditaruh dalam rumah. Kalau buah anggur kita makan itu enak, sedap. Karena buah anggur juga memberi kesehatan kepada kita. Karena kalau kita makan anggur, jantung sehat. Itu berarti suami yang bijak, ia harus bisa melihat apa yang menjadi kesukaan istrinya. Berbagai hal akan dijalani dalam kehidupan suami istri sebagai atau bagian seperti buah anggur. Richard Dante telah memilih dan mengambil buah anggur yang baik yang diletakkan, ditaruh di dalam rumah. Anggur yang manis, yang cantik. Itu berarti ketika Richard Dante ada di tengah-tengah anggur-anggur yang lain, Dante bilang itu anggur asam. Karena sapu anggur manis ada di rumah. Anggur yang ada bagi saya dalam situasi tertentu, dalam keadaan apapun, dia ada di rumah. Dia akan menanti saya setiap waktu ketika saya ada dalam aktivitas pekerjaan. Begitu juga Tin berada dalam tugas dan pekerjaan. Tin akan melihat bahwa saya telah diberikan anggur yang baik ada di rumah. Itu menunjukkan bahwa saling memperhatikan satu dengan yang lain, ada jujur, ada setia, ada ketaatan, ada saling percaya. Harus dinampakkan dalam kehidupan rumah. Dalam kehidupan rumah tangga, rumah yang dapat terpelihara apabila di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai yang menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga, yang dimana saling menghargai dan mengakui bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga dan Tuhan mengarahkan kita untuk ada dalam perjalanan hidup, menjadi bagian yang menjadi mandataris yang Tuhan percayakan untuk memelihara apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apalagi kalau Tuhan tempatkan anak dalam kehidupan rumah, maka itu menjadi bagian yang harus dijaga, dilindungi, dirawat dalam kehidupan ini. Perjalanan sebuah rumah tangga didasari dengan cinta, kasih sayang, saling percaya dan jujur, maka kehidupan rumah itu terus diberkati dan berkat-berkat Tuhan mengalir dan penuhi kehidupan rumah. Dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 7 bagian A berkata, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Orang memberikan segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Cinta kuat seperti maut. Kekuatan cinta kasih dapat melemahkan segala godaan. Cinta berdasarkan pada kasih Kristus akan mengarahkan kehidupan rumah itu langgeng sampai tua. Memang di dalam rumah kadang kita ada selisih pendapat, sendok garpu ada dalam satu piring itu pasti tatoki. Tapi bukan berarti kehidupan rumah itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kehidupan. Kita di minggu ini diarahkan juga dari kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 13, tapi juga ayat 8, pasal 8 ayat 1 sampai 5 yang mengarahkan kita tentang kenikmatan cinta, keindahan yang mempesona. Bagian ini mengarahkan kita untuk melihat bahwa pujian yang luar biasa dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ia memuji keindahan pasangannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Alangkah cantik dan alangkah molek engkau, hai
hari kenikmatan. Kita lihat pada ayat 7 dan 6 di kitab Kidung Agung. Kata cinta itu daat. Itu berarti bukan cinta yang sekedar bicara dari mulut, tapi cinta yang keluar dari hati. Bukan mengambil pasangan itu karena parasnya, karena ganteng, karena cantik. Bukan, itu memang bagian yang mewarnai perjalanan hidup. Tetapi kelakuannya, karakternya, itu yang disebut dengan daat. Aku mencintai dia bukan mencintai secara luar saja, tetapi dari dalam kehidupan pribadinya, karena kebaikannya, karena kasihnya, karena sikapnya, karena tindakannya, maka diambil menjadi istri. Kenikmatan dalam bahasa Ibrani itu ta'anu, yang menunjukkan bahwa kecantikan yang dilihat bukan hanya fisik, tetapi karakter dan kepribadian yang membawa sukacita bagi pasangannya. Seperti pohon korma, buahnya. Pohon korma menghasilkan buah yang manis. Ketika dimakan, itu rasa manisnya sampai ke seluruh tubuh. Itu seorang perempuan digambarkan demikian. Seorang laki-laki digambarkan sebagai pribadi yang kuat, sebagai pribadi yang mampu. Ketika dia mengambil seorang perempuan menjadi istri, berarti dia sanggup ada bagi perempuan itu dalam situasi tertentu, dalam keadaan apapun. Dia menghargai hak daripada perempuan itu. Dia menjaga dia dan melindungi dia. Kecantikan itu menghasilkan buah, yaitu keintiman dalam sebuah pernikahan kudus, keintiman dalam sebuah rumah tangga. Ini adalah gambaran tentang cinta yang berbuah dan tidak hanya sekedar rasa kagum. Bibirlah yang berkata-kata dengan manis. Pasangan tersebut saling memuji dan mengungkapkan hasrat mereka. Ini menunjukkan bahwa komunitas yang jujur dan tulus adalah bagian penting dari keintiman. Itu menurut Kidung Agung. Tadi menurut Mazmur, seorang laki-laki yang takut Tuhan maka keluarganya diberkati. Takut Tuhan berarti dalamnya ada cinta, ada kasih, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada sukacita, ada damai yang menyertai dalam perjalanan hidup. Di dalam perenungan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa Dance dan Tin sudah punya kesepakatan. Oleh sebab itu, kita sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian daripada orang tua, kita akan melepaskan mereka dalam sebuah rumah tangga. Tetapi kita ada bagi mereka dalam hal-hal tertentu. Kita ada bagi mereka, kita mendoakan mereka supaya kehidupan mereka terus berjalan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ini sebentar Dance tidak menjadi Dance yang bujang lagi, Tin tidak menjadi Tin yang bujang lagi. Tapi setelah keluar dari gedung gereja ini, mereka telah menjadi satu bagian dalam bahtera kehidupan rumah tangga. Kita semua mempunyai tanggung jawab ada bersama dengan mereka, sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari kerabat. Ini penyatuan dua suku yang menjadi satu dalam sebuah rumah tangga. Dance dari Papua, Yapen Ambai. Walaupun Mama dari Timor, Tin dari Maluku Tenggara, Tanimbar. Asam di gunung, garam di laut, mereka bertemu dalam satu kuali. Bagian ini mengarahkan kita bahwa jodoh itu diatur oleh Tuhan. Ketika kita ada sebagai seorang laki-laki, perempuan yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Bahkan pasangan pun Tuhan siapkan, bukan berdasarkan pilihan mata kita, karena cantik, ganteng, tapi Tuhan menyiapkan yang terbaik karena Tuhan mengenal kehidupan kita. Bagian inilah yang telah terjadi
bagi kedua anak terkasih kita, Danje dan Tin. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 7 berkata kepada kita, atau Petrus mengajarkan tentang hidup sebagai suami istri yang tentram, damai, sejahtera, maka kasih Tuhan akan menyertai dan melindungi. Tema pembacaan kita, perenungan kita berkata mencintai keluarga. Keluarga yang harmonis didasari dengan cinta kasih kudus. Keluarga merupakan komunitas terkecil di dalam perhimpunan masyarakat. Kalau keluarga dibentuk dalam kehidupan yang takut akan Tuhan, akan nampak atau akan terlihat lewat perkataan, perbuatan, bahkan dalam situasi kehidupan yang mencerminkan bahwa Kristus ada dan tinggal dalam kehidupan keluarga. Berbahagialah setiap rumah tangga yang di dalamnya Tuhan tinggal, maka kehidupan mereka akan diberkati dari waktu ke waktu. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan ada dalam pengakuan iman. Persekutuan dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persekutuan dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita akan ada dalam proses peneguhan dan pemberkatan nikah. Namun kami akan ada dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Allah, Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga memanggil saudara-saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya, sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29, pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25, tapi juga Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Suami adalah kepala rumah tangga sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah yang diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. 1. Hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah
tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Yang kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri landasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Yang keempat, hendaklah suami istri sehati sepikir teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga suami istri yang memberkati dan mengukuhkan dengan kasih-Nya. Kedua, mempelai disilakan berdiri dan saling berjabat tangan kanan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara Richard dan C. Imbiri, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Octavia Serpentina Tin Luturmase sebagai istrimu yang sah? Yang kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalakan, di waktu sehat maupun sakit? Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntun hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Yang keempat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Apakah jawabmu, Richard dan C. Imbiri? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Tuhan mendengar pengakuanmu dan disaksikan oleh jemaat. Saudari Octavia Serpentina Tin Luturmase, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Richard dan C. Imbiri sebagai suamimu yang sah? Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntun hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Octavia Serpentina Tin Luturmase, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji.
Ya, Tuhan mendengar pengakuan dan disaksikan oleh jemaat. Kita akan ada dalam prosesi pertukaran cincin. Iya, jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita akan ada dalam prosesi pertukaran cincin untuk kedua anak terkasih kita dalam situasi menuju kepada peneguhan dan pemberkatan nikah. Iya, ini cincin nikah dari kedua anak terkasih kita. Iya benar, betul. Kata Dandi pegang tangan kakak ini begini, kakak ini kasih jari begini. Iya, oke. Sayangku, cincin ini kuberikan padamu sebagai tanda cinta kesetiaanku. Ingatlah betapa aku sangat mencintaimu. Sayangku, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah betapa aku sangat mencintaimu. Iya, jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus. Oke. Iya. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita telah menyaksikan pertukaran cincin yang dilakukan oleh kedua anak terkasih kita, Rika Dance Imbiri dan anak Octavia Serpentina Tin Lutumase. Mari kita ada dalam doa. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu dalam sebuah rumah tangga. Amin.
Iya, masih dalam situasi ini kedua anak terkasih akan berlutut. Setelah kita ada dalam berkat, kita akan mengangkat kedua anak terkasih dengan diiringi dengan nyanyian Mazmur 134 ayat 3. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan, kemurahan Allah. Tuhan menyinari nikahmu dengan wajahnya dan memberikan kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi kamu damai sejahtera. Kita menyanyi dalam nyanyian Mazmur 134 ayat 3. Kiranya kali dunia. Hari ini gembruk. Iya, jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita telah menyaksikan kedua anak terkasih kita ada dalam pertukaran cincin, tapi juga peneguhan atau pemberkatan bagi kedua anak terkasih untuk menjadi satu dalam sebuah rumah tangga. Untuk itu disaksikan oleh kita sekalian, jemaat berdiri, disaksikan oleh kita sekalian. Dance akan membuka cadar pelan, tidak boleh buka, tak kenal. Ke belakang saya. Iya, disaksikan oleh jemaat akan terjadi ciuman kudus. Nanti lebih dulu mencium Tin dan Tin nanti mencium Dance lagi. Tin Dance cium di sini, Tin juga di sini. Tanda sayang. Ya. Iya, jemaat
telah menyaksikan bagian ini dan mereka telah menjadi satu dalam kehidupan rumah. Dan C dengan Tin bisa duduk. Rayon 1 Tiberias mengisi dengan pujiannya.
persekutuan jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita telah menyaksikan peneguhan pemberkatan nikah bagi kedua anak terkasih kita, Rika dan Cimbiri, dengan anak terkasih kita, Octavia Servensina Tin Lutumase. Kita akan ada dalam pemberian persembahan. Kita akan menyanyi bersama dalam nyanyian rohani nomor 158 ayat 1 dan ayat-ayat seterusnya akan dinyanyikan untuk mengiringi jalannya persembahan. Berbahagialah tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Pada pesta kawin di Kana, Tuhan Yesus memberi yang terbaik bagi keluarga yang baru. Dibentuk pemberian berkat ini karena setiap orang mendengarkannya dan melaksanakan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan pun akan memerintahkan berkat kepada pasangan kekasih dengan terbuka diri pada perkataan Tuhan dan taat padanya, maka berkatnya akan melimpah dalam rumah tanggamu. Nyanyian rohani nomor 158 ayat 1 dan ayat-ayat seterusnya. Isilah Tuhan hidupku. Wujudmu nyata
Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami membilang terima kasih. Ada pujian, ada rasa hormat yang kami bawa, kami taruh dalam rumah-Mu. Kami berbahagia karena hari ini, karena kasih Tuhan yang begitu besar telah dinyatakan dalam kehidupan kebersamaan kami. Karena kami sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kerabat, sebagai keluarga besar, terlebih kami ada sebagai jemaat GKI Bethel Borai. Kami semua ada dalam rumah Tuhan menyaksikan pemberkatan nikah yang telah terjadi bagi kedua anak terkasih kami, Rika Dance Indiri dan anak Octavia Stevensina Tin Lutrumase yang sudah berlangsung di hari ini. Itu semua terjadi bukan karena kuat, mampu, dan gagahnya kami, tapi karena anugerah, karena kasih, karena cinta yang telah Tuhan nyatakan bagi kedua anak terkasih. Dan Dia tidak membayangkan bahwa Ia akan mengambil Tin menjadi pasangannya yang mendampingi dia dalam keadaan apapun. Begitupun juga dengan Tin tidak membayangkan bisa mengambil dan dia menjadi pasangan yang mendampinginya dalam keadaan apapun. Tetapi ini bagian dari cara Tuhan yang kadang kita tidak selami. Tetapi Tuhan menyatakan kasih kepada kedua anak terkasih dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Ketika Danja bertugas di Wamena, ia berjumpa dengan Tin di Wamena. Dan mereka ada dalam keseriusan dan mengarahkan kehidupan untuk diberkati dalam rumah Tuhan. Firman-Mu telah mengarahkan kami dari Mazmur 128. Ketika seorang laki-laki yang hidup takut akan Tuhan, maka rumahnya akan diberkati. Meja makannya, penghasilannya, lumbungnya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat itu menjadi bagian dalam kehidupan Danja dan Tin ke depan. Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga mereka dan menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan. Tuhan arahkan kami sekalian sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai sanak dan saudara. Kami sama-sama melihat atau ada di saat-saat tertentu ketika mereka meminta nasihat, meminta bimbingan. Tuhan arahkan kami untuk menjadikan bagian kehidupan kami untuk ada bagi mereka di waktu tertentu. Arahkan kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam perjalanan mereka. Setelah daripada pemberkatan ini, kami akan ada dalam resepsi yang akan berlangsung nanti pada jam 7 malam. Biarlah semuanya kami bawa dan taruh dalam tangan kasih Tuhan. Cuaca, keadaan, Tuhan tutup bungkus semuanya. Putuskan segala bentuk roh-roh yang hendak mengintervensi kami. Dan biarlah kasih Kristus senantiasa ada dalam situasi dan kondisi kami. Bersamaan dengan persembahan yang kami bawa, kami telah antar ke dalam rumah Tuhan. Dari keluarga KY Imbiri Asuk mengucap syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan keluarga. Sehingga hari ini Bapak dan Mama menghadiri, menyaksikan proses pemberkatan nikah daripada anak terkasih mereka yang sulung, anak yang tua, Rika Dance, bersama dengan istrinya Tin. Ungkapan syukur ini bagian daripada rasa kebahagiaan sebagai orang tua yang mana sudah menjaga, memelihara, bahkan seorang mama telah mengandung anaknya selama 9 bulan. Dan anak itu lahir tepat di hari ini, di tanggal 6 Juni 25 tahun yang lalu. Maka
sukacita itu menjadi bagian dalam kehidupan keluarga Imbiri, secara khusus keluarga Asuh. Karena tanggal 6 Juni 2026 di hari ini, dan dia genap berusia 25 tahun. Di usia yang ke-25 tahun, dia telah mapan dalam kehidupannya dengan penghasilannya sebagai anggota TNI Polri, sehingga ia sanggup untuk menjadi seorang bapak, membawa kehidupan rumahnya. Dan di hari ini juga ia melangsungkan pernikahannya. Itu menunjukkan ada sukacita, kebahagiaan yang dimiliki oleh Dance sendiri, tapi juga oleh keluarga, sehingga keluarga membawa ungkapan syukur atas segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan rumah. Tuhan memberkati Dance secara khusus dengan hikmat, pengertian, kemampuan, kebijaksanaan, kuat, sehat Tuhan berikan. Karena pertambahan usia merupakan anugerah yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah. Begitu juga Tuhan ada bagi istrinya, Tin, dalam hari-hari hidup yang dijalani bersama Dance dengan hikmat, dengan pengertian, dengan kemampuan, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kuat, sehat Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan ada dan menyertai perjalanan rumah tangga mereka. Di beberapa waktu ini, Tin dan Dance ada bersama dengan kami selaku teman, selaku saudara, selaku keluarga besar yang ada di jemaat GKI Bethel Borai, keluarga-keluarga dari Ambai, keluarga Rambai, Menawi, Borai, dan keluarga-keluarga terkait dari pihak Mama Asuh yang ada juga dengan kami. Dan mereka dua nanti akan kembali ke tempat tugas mereka. Dance sebagai TNI Polri, Tin sebagai perawat. Tuhan ada dalam pekerjaan mereka. Sertai dan tuntun bimbing mereka dalam kehidupan rumah. Orang tua daripada anak-adik terkasih Tin, keluarga Lutur Mase yang ada, Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan ada bagi papa, bagi mama. Tuhan menyertai kehidupan perjalanan mereka bersama nanti dengan kedua anak terkasih untuk kembali ke Wamena. Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara yang turut mengambil bagian. Tuhan ada bagi mereka juga. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Asuh yang dari Nabire, Tuhan juga ada bagi mereka. Dan mereka juga akan kembali ke tempat tinggal mereka. Karena kedua anak terkasih inilah memperhimpunkan kami sekalian untuk ada di saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kami semua dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan sulung yang telah diletakkan oleh kedua anak terkasih di tempatnya, menunjukkan bahwa mereka telah membuka pintu berkat bagi rumah tangga mereka. Berkat Tuhan melimpah secara ruah dalam hidup mereka. Keluar masuk mereka, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang mereka makan, minum, dan pakai, Tuhan memberkati. Dan kami sekalian, Tuhan menolong dan memberkati kami lewat makan, minum, dan pakai, usaha dan pekerjaan kami. Ajar kami untuk selalu dan senantiasa mengucap syukur dan membilang terima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan. Kami bawa seluruh kehidupan kami, bahkan peribadatan pemberkatan nikah bagi kedua anak terkasih, saudara terkasih kami bawa dan taruh dalam tangan kasih Tuhan, dan penyertaan Tuhan terjadi bagi kami di hari ini, tapi juga besok dan seterusnya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri peribadatan, kita akan menyanyi bersama dalam nyanyian rohani, nyanyian Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk, ayat 2 dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan 2. Berbahagia tiap rumah tangga.
Ya, kita ulang nyanyian ini tidak pakai musik. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang datang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan nyata dalam langkah, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang negeri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta teguh jadi hingga dapat damai kekal di dalam firman-Mu, di mana suka duka kami bagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya dan pergilah dengan sukacita. Allah sumber cinta kasih memberkati engkau agar hidupmu selalu menghasilkan banyak kebaikan dan melindungi engkau agar engkau terpelihara dari segala mara bahaya. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya sehingga engkau dikuatkan dan selalu hidup dalam kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia agar pada suatu saat hidup terasa hampa, tanda pengharapan menyala di jalanmu. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kasih ilahi menyejukkan jiwamu dan memberi engkau damai sejahtera agar engkau memuliakannya kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu persembahan jemaat sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian ibadah yang telah berlangsung di saat ini Tuhan memberkati. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat duduk kembali. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa informasi yang disampaikan. Yang pertama, yang dulu dengan pelaksanaan resepsi akan dilaksanakan pada jam 7 sebentar malam, jam 7 di pangkunan KPR Seruni. Demikian kepada Bapak Ibu yang kita keluarga semua yang sudah mendapatkan undangan boleh dapat hadir dalam resepsi yang akan nanti kita langsungkan sebentar malam di pangkunan Seruni. Demikian, dan setelah selesai daripada ibadah ini kita akan foto bersama. Dan demikian pelaksanaan harian majelis jemaat. Ada beberapa ucapan terima kasih yang telah disampaikan. Yang pertama kepada pelayan ibadah Ibu Pendeta Yike Meswe SSI Teologi yang telah melayani keberatan
pernikahan kudus saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong. Kemudian yang kedua, pada kememorian saudara Yuji kami Sopa yang telah mengiring dengan pujian jemaat melalui ibadah di saat ini. Tuhan memberkati. Kepada majelis bertugas yang bertugas melalui jalannya peribadatan di saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan jemaat dan tamu undangan yang telah hadir dalam mengikuti peribadatan pernikahan, pemberkatan dan pernikahan di saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Paduan suara yang satu gereja yang memuji Tuhan dengan puji-pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersalaman. Kita akan bersalaman dengan pelayan ibadah, majelis dan kedua pasangan yang baru saja menikah. Dengan demikian dipersilakan kepada pelayan ibadah, Bapak Ibu majelis dan dua pengantin dapat berdiri di depan. Ya, dipersilakan kepada pelayan ibadah, Bapak Ibu majelis, yang dapat mengibadah bersama-sama dengan pasangan di persatuan ibadah dan kita akan bersama. Dengan demikian, untuk mengiringi dalamnya persalaman kita akan menyanyi bersama dari dalam Rohani 189. Rohani nomor 189 kita menyanyi 1, 2 dan yang ketiga untuk menyanyi dalam salaman bersama. Setelah selesai baru nanti kita akan foto bersama. Iya. Kita bersalaman dulu. Kita menyanyi serikat persaudaraan dan kata-kata seterusnya. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan.
nanti kembali pasangan apa ya? Ini itu sama. Nah, sekalian pasangan. Tidak, itu yang salah pegang. Kok tidak tahu pegang, pegangnya begini, ujungnya begini. Udah jangan. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3 senyum. 2, 3 pengantin senyum ya. Oke. Ya, keluarga. Jadi orang tua. Orang tua baik dari yang laki-laki tapi juga dari perempuan, sehingga bersiap-siap sehingga langsung setelah setelah keluarga laki-laki siap lagi untuk keluarga perempuan. Satu di sini. Apa? Ya. Laki-laki satu. Kembali mana? Siap ya. 1, 2, 3 lagi senyum. Ada lihat sini. 1, 2, 3 sekali lagi 2, 3. Oke, bebas. Bebas. 1, 2. Lihat di sini, lihat di om sini 2, 3. Oke. Ini yang mama papa. ya bapak dengan mama.
Ada lagi? Oh iya. Tapi kirim boy naman. Nanti ang hati kirim boy man isa man. Yo tontan kirim boy isa. Ada lagi?
Sudah. Nanti keluarga dong ya, keluar dulu ya, kamu foto ini. Kosong ya. Kasih. Iya. Sudah sih. Oh, ya kita dulu foto dulu. Foto dulu. Ayo sini. Tidak apa-apa. Mana nih? Oke, rapat sedikit. Siap. Tadi ini sudah. Oh, ini sana. Ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3, tahan. Iya, senyum ya. 2, 3. Oke, bebas. Oke, bebas. 1, 2, 3. Oke. Sabar. Oh, handphone. Di foto pakai gaya habis. Balik. Balik. Terus. Ya, oke. Itu ya, bagus. Lanjut lagi. Lihat ya. Oke, Oke, sih. makasih. Besok lagi. Amin. Cek mencari. Apa? Siapa tuh lalu? Gini? Oh iya, 2 orang ini. Anak saya ini. Dia kok Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3. Yang 3 ya? Gaya bebas. gaya pas pamres. Sip, sudah pulang. Besok lagi. Besok. Mau saling Pak? Iya. Tidak, unang yang kasih video kamu. Saya slow-mo boleh. Selesai belum? Mana lagi tinggi? Ini putarnya boleh. Ini. Yang tadi juga kan? Tarik ke jauh ke belakang sana. Ada dong, awas ya. Monal, sabar. Ini. Jadi pas dia kalau ini. Tunggu ya, jadi pelannya nanti kita kasih kode 1, 2, 3 langsung cium ya. Buka kode, Pak. Iya. Siap. Sudah, Rex? Siap. 1, 2, 3. Pelan. Dan bola lempar ke tengah sedikit. Sedikit lagi habis. Tahan ya. Tangan masuk. 2, 3, tahan lagi. Oke, sudah dapat. Sapunya ulang boleh. Kalau tangan masuk. Oh, sekali lagi ya. Sekali lagi video. Salah. Berapa sapuan? Video. Kayak tadi lagi. Bentar ya. Siap. 1. Cium jangan ragu-ragu ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Tahan. Benar kasih kisah di sana. Ini coba 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tunggu cek ya. Gantian ya.
Udah selesai saya. 1, 2, 3. Tahan. Aduh, Bapak. Ya.